Frater terkasih, hampir di mana-mana kita jumpai yang namanya aturan. Entah itu aturan keagamaan, adat istiadat, budaya, satuan, komunitas, rekat, kongregasi, dan lain sebagainya. Aturan dimaksudkan untuk menertibkan suatu tatanan yang menjadi aspek hidup bersama, supaya semua orang itu berada dalam satu jalur atau tetap berada dalam satu lingkaran. Kendati demikian, aturan-aturan tersebut bukanlah hukum yang tertinggi yang melebihi derajat hidup manusia, melainkan hanya sebagai sarana yang di dalamnya terdapat nilai-nilai kehidupan. Orang Farisi, sebagaimana dikisahkan dalam bacaan Injil yang baru kita dengar, adalah kelompok orang yang sangat berpegang teguh pada aturan keagamaan. Jika demikian, apakah mereka salah? Tidak, mereka tidak salah. Hanya saja mereka berpegang teguh pada aturan, tetapi tidak melihat nilai di balik aturan itu, atau nilai yang terkandung di dalam aturan itu. Oleh karena itu, Yesus menyanggah pertanyaan mereka terhadap para murid dengan pernyataan dari kisah Daud, sebagaimana yang sudah kita dengarkan tadi. Lewat kisah ini, Tuhan Yesus mengajak orang Farisi untuk melihat nilai di balik sebuah aturan. Bukan hanya aturan, tetapi nilai. Konfrater yang terkasih, ketika merenungkan bacaan Injil ini, mungkin saya merasa mungkin pada waktu itu orang-orang itu sangat tertekan, merasa tidak bebas oleh aturan-aturan keagamaan yang begitu mengikat. Oleh sebab itu, ketika membaca bacaan Injil ini dan melihat reaksi dari Tuhan Yesus terhadap orang Farisi, itu dengan jelas Tuhan Yesus hendak membuka paradigma baru, bahwa bukan aturan pertama yang harus ditaati, dituruti, tapi melihat makna, melihat nilai di balik aturan-aturan itu. Itulah yang menjadi reaksi Tuhan Yesus, tanggapan Tuhan Yesus terhadap pertanyaan orang Farisi. Frater yang terkasih, di komunitas kita ini banyak sekali aturan. Tetapi apabila kita melihat dari kacamata pembinaan, maka aturan-aturan yang ada ini semuanya memiliki nilai kehidupan. Nilai-nilai yang mana bisa membedakan identitas kita sebagai seorang Indonesia dengan saudara-saudara kita yang lain. Aturan tetaplah aturan, tetapi buah dari aturan adalah nilai kehidupan yang akan menjadi pedoman, menjadi makna, menjadi nilai bagi kita, bagi pertumbuhan dan perkembangan kita sebagai biarawan Indonesia. Jika kita menaati aturan dan menghayati nilai-nilai yang ada di dalamnya, maka hal itu akan membawa perubahan besar
dalam perjalanan panggilan kita. Oleh karena itu, mari kita berdoa, memohon rahmat kekuatan dari Tuhan, agar Tuhan senantiasa menyertai, membimbing dan melindungi kita, istimewa memberikan kita kekuatan untuk tetap setia mengikuti aturan yang ada dan memetik nilai, memetik buah di balik aturan-aturan yang semoga